Wi Namo, Indah Baimboan Gala. Semoga sedikit uraian yang masih jauh dari istilah orasi budaya yang bertajuk kesenian kita tidak sedang baik-baik saja, yang akan saya sampaikan sebentar lagi dapat sedikit mencerahkan jiwa dan pemikiran kita bersama. Tapi untuk memulai orasi ini, akan saya bacakan satu puisi yang saya tulis di masa-masa awal seniman Sumatera Barat memperjuangkan rumah yang dipreteli, yang dialihfungsikan dan dibiarkan menjadi rimba beton bak yang terlihat di sana hingga malam ini. Onde Yuang, Onde Yuang, hendak kemana permainan ini kau antarkan? Suruh maju dan jual kemari dah tangan. Dari panggung ke panggung yang tanpa penonton, kau tampilkan kelucuan demi kelucuan, serupa komika yang stand up komedi sendiri di hadapan para mentor, juri, dan barisan khusus wajib tertawa setiap kali kau selesai bicara. Maju dah Jul, maju muka dah Jul. Hendak kemana lagi? Tontonan ini kau pertunjukkan ruang silaturahmi yang kau lipat bak kertas koran, area ngopi jo mauta ota yang kau geser jadi bungalow indah, di mana siapapun hanya boleh bisik-bisik, cipika-cipiki, dan terpekik kecil sembari ngango tanpa suara. Hendak kemana lagi perkisan ini kan kau pelintir sana sini dalam ujaran politis antah berantah yang mentang-mentang yang cuma kau saja yang bisa dan mau. Ataukah kedurjanaan yang memang jadi antagonistikus yang sengaja kau mainkan, meniadakan ruang umum yang tidak umum yang kau umumkan sebagai keniscayaan? Alah mah yong, oi, hendak kemana lagi sabar kami ini mau kau lewatkan? Padang, Januari 2023. Para hadirin, alhamdulillah pertemuan kita malam ini menjadi bukti bahwa kita para seniman Sumatera Barat tetap ada dan terus secara konsekuen memperjuangkan keberadaan dan kondisi seni budaya di daerah ini yang sesungguhnya memang tidak sedang baik-baik saja. Alhamdulillah juga bahwa sebagian dari misi yang sedang diperjuangkan hingga malam ini, walaupun belum tergambarkan secara de facto, tidak secara real, tapi secara prinsip sangat dapat dirasakan hasilnya. Bulan ini genap setahun perjuangan seniman Sumatera Barat yang diinisiasi Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat yang disingkat FPSSB menghadapi penzaliman. Catat, bukan kezaliman, tetapi penzaliman sebagai suatu proses atau sikap yang dilakukan seseorang atau pihak tertentu yang bersifat zalim, yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah terhadap keberadaan Taman Budaya Sumatera Barat yang menyala pasca FGD di sebuah hotel saat mempresentasikan pengalih fungsian
Zona C Taman Budaya menjadi hotel berbintang Desember tahun lalu. Para hadirin, itu adalah sebuah keniscayaan yang terjadi cukup lama setelah bangunan-bangunan itu diruntuhkan. Tak seorang pun yang protes. Pembiaran yang dilandasi pemikiran positif bahwa proses pembangunan kembali semua fasilitas penting itu pastilah disegerakan menjadi lebih baik dan lebih layak. Positive thinking. Tapi apa lacur? Bahkan setelah tahun-tahun yang berjalan, tidak hanya satu bangunan di zona A saja yang nampak berdiri. Bangunan berlantai 4 yang difungsikan di luar peruntukannya, yang terpaksa dijadikan ruang berkantornya UPTD Taman Budaya yang berbagi lantai dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dengan menyisakan lantai 4 untuk ruang pertunjukan yang sekali lagi sangat tidak representatif. Bahkan bangunan setengah jadi yang terlihat dan mungkin lebih pas disebut bak puing sisa perang yang berdiri di zona B, hingga hari ini tak bergeming, dibiarkan begitu saja. Mungkin banyak pihak yang mengira bahwa yang sedang diperjuangkan selama ini hanya sekadar pengalih fungsian pembangunan zona C Taman Budaya menjadi hotel berbintang, hanya itu saja. Jelas itu persepsi yang amat keliru. Saya tegaskan lagi, itu persepsi yang sungguh-sungguh keliru. Iya, kekeliruan persepsi yang sedemikian tentu juga tidak dapat disalahkan. Tapi sebaliknya, kalau saja semua pihak, khususnya teman-teman seniman dan budayawan di daerah ini sedikit saja mau jujur dan sedikit saja mau berhitung secara matematis sekaitan dengan keberlanjutan perkembangan arus seni budaya, dengan mempertimbangkan fungsi taman budaya yang tidak sesederhana sebuah bangunan yang dialihfungsikan, mungkin kekeliruan itu tidak akan mengemuka dan perjuangan ini akan lebih berdarah dengan partisipasi nyata dari semua elemen seni budaya yang ada di negeri ini. Para hadirin yang kami hormati, Taman Budaya selain rupa bangunan tempat beraktivitasnya para seniman dan budayawan, semestinya juga dilihat sekaligus sebagai sentranya pertumbuhan seni budaya dan pergerakan seniman budayawan beserta komunitas-komunitas terkait yang ada di daerah ini. Kemudian juga fungsi kultural Taman Budaya sebagai area terbuka di mana semua orang semestinya berkesempatan menemukan suasana khas untuk beranjang sana yang berlaku di dalamnya, serta fungsi fisiologisnya sebagai sebuah ruang berekspresi, berproses, berdialog, saling bertukar pikiran dan menajakan ide-ide kreatif oleh dan sesama seniman budayawan atau antara kalangan seniman budayawan dan pihak lain yang terkait, apalagi menilik fungsi utamanya, di mana Taman Budaya tidak hanya sekadar menyediakan fasilitas, tapi juga fasilitator. Dalam arti Taman Budaya semestinya mewakili kehadiran negara, ceki pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengupayakan berbagai solusi sebagaimana kehidupan seni budaya di daerah ini
agar dapat terus bertumbuh dan berkembang dengan semestinya, termasuk keberadaan, keberdayaan, dan kehidupan para pelakunya, khususnya para seniman budayawan yang ada, hidup, dan berproses di daerah ini. Hal tersebut bahkan cukup ditera dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan regulasi turunannya, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 hingga Perpres Nomor 114 Tahun 2022 yang mengatur tentang strategi kebudayaan. Dengan kacamata sedemikian, mungkin kekeliruan perspektif yang selama ini menghinggapi banyak pihak tidak perlu seharusnya sampai terjadi. Apalagi bila ini dikaitkan dengan keberadaan taman budaya yang tidak hanya semata sebagai area dan sentra, tapi juga ikonik dari keberlangsungan dan keberadaan seni budaya serta pelaku-pelakunya di Sumatera Barat, di daerah kita ini. Itu baru sekadar pengantar. Dan kita catat bahwa bicara dalam pengertian berpikir dan mengekspresikan secara timbal balik, tidak hanya sekadar mau tahu talapau saja, adalah mengenai kepedulian dan bagaimana agar pihak pemerintah benar-benar peduli kepada kebudayaan dan nilai-nilai yang menyertainya, pada keberadaan dan pelestarian, pertumbuhan dan perkembangan, serta berbagai faktor yang terkondisi pada kebudayaan, khususnya seni budaya dan para pelakunya di daerah ini. Negara, ceki pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, ceki Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, ceki UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, dan lembaga terkait lainnya. Ke depan tidak bisa lagi hanya memandang kebudayaan secara sambil lalu. Kebudayaan bukan sebatas fenomena kehidupan bermasyarakat, bukan pula sekadar rutinitas biasa yang bisa dicukupkan sekadar ada, apalagi hanya diada-adakan sebagaimana yang masih terjadi dan kita saksikan terjadi bersama hingga hari ini. Kita tidak boleh hanya puas bahwa strategi kebudayaan dan undang-undang pemajuan kebudayaan telah mengiringi deklarasi konferensi Mondiakur tahun 2022 yang dilakukan oleh UNESCO di Meksiko tahun yang sama, yang menyimpulkan bahwa kebudayaan adalah satu-satunya energi terbarukan yang dapat mempersatukan umat manusia untuk masa depan yang berkelanjutan, yang bahkan menyatakan bahwa kompleksitas ketidakpastian baru, Human Development Report 2022 mencatat itu, atas berbagai tantangan, krisis iklim, pandemi global, hingga revolusi industri yang didorong oleh perkembangan teknologi digital, hanya mungkin diatasi dengan pendekatan kebudayaan. Strategi kebudayaan yang didukung Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang sedemikian mengagungkan seni budaya secara visioner, bahkan memparadigmakan kebudayaan sebagai bagian integral dalam pembangunan berkelanjutan negeri ini, mungkin hanya akan menjadi ungkapan-ungkapan menggiurkan dan mimpi-mimpi tak berkesudahan, khususnya bagi kami para pelaku seni budaya. Sesungguhnya lah yang benar-benar sedang kita tunggu hingga hari ini, dan semoga demikian juga di masa-masa ke depan, adalah kesungguhan dan kepedulian para pemegang kewenangan. Dalam hal ini jelas para aparatur pemerintah
dan aparatur pemerintah daerah serta jajarannya yang semestinya memiliki sense of art, humanity, dan consider the importance of cultural vision, rasa seni, faktor kemanusiaan, dan memandang penting visi kebudayaan. Jadi tidak cuma hanya memenuhi berbagai persyaratan untuk menjaga 13 materi warisan budaya tak benda atau WBTB yang tersertifikasi pada tahun 2019 yang lalu. Tidak hanya itu saja, yang mesti diajukan lagi penyelesaiannya dan seleksinya, penilaiannya. Bila tidak memenuhi syarat kelola yang dikabarkan berlaku hanya selama 5 tahun, berarti sisa masanya setahun lagi. Dan entah bagaimana nasib dari 20 WBTB yang juga sudah tersertifikasi sebagai aset daerah ini di antara tahun 2013 hingga 2018 sebelumnya. Jadi terkait itu semua, saya ingat statement yang dikemukakan seseorang yang tidak penting siapa orangnya, tapi pesan logis yang disampaikannya adalah bahwa negara harus memandang kebudayaan dari perspektif non-komersial. Semua pengeluaran di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan tidak boleh dicatat sebagai biaya lagi, tapi harus dicatat sebagai investasi, di mana investasi justru memungkinkan, memikirkan menambah anggaran karena sifatnya akan memperhitungkan apa hasil di tahun-tahun yang akan datang. Itu pula lah kenapa forum ini terbentuk. Bukan semata-mata soal para seniman merasa rumahnya dirubuhkan, dialihfungsikan, tapi lebih jauh lagi menajamkan ketidakpuasan melihat ketidakpedulian pemerintah daerah pada nilai-nilai seni budaya. Terakhir, menuntaskan catatan ini, sebuah maklumat untuk para sahabat sesama seniman dan budayawan. Tidakkah akan semakin jauh dari yang diharapkan dan kian tak bisa kita akumulasikan langkah-langkah solutif ke arah kehidupan berkesenian yang berkesinambungan dan visionable di sela belum tumbuhnya kepedulian yang sungguh-sungguh dari para aparat pemerintah. Sekaranglah saatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kesadaran bagi kita semua. Padang, demikian saya akhiri orasi ini. Padang.